Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi serta salam sejahtera. Tentunya Bapak Ibu semuanya masih bersemangat. Hari ini kita terus berinovasi dan berkarya meskipun kita dalam keadaan pandemi. Hari ini kita akan berkumpul di dalam kegiatan kelompok kerja guru di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Lawang dalam kegiatan analisis dan penyusunan soal pilihan ganda berbasis kompetensi ilmiah. Kegiatan ini terselenggara adanya kegiatan dari diseminasi oleh P4TK IPA, di mana P4TK IPA melalui kegiatan di Damba memberikan pelatihan bagi guru-guru untuk dapat meningkatkan kompetensi guru, terutama guru-guru yang ada di daerah. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang soal pilihan ganda. Nah, salah satu keunggulan dari bentuk soal pilihan ganda ini adalah sangat mempermudah di dalam proses administrasi. Selain itu, ada beberapa keunggulan yang ada pada bentuk soal pilihan ganda. Di antaranya, 1. Penskorannya mudah. Yang kedua, dapat mengukur dari berbagai tingkat kognitif. Dan yang ketiga, cakupan materi juga lebih luas. Dan yang keempat, soal pilihan ganda juga dapat digunakan untuk ujian berskala besar. Jadi Bapak Ibu, soal pilihan ganda ini sekarang sudah sangat berkembang. Dan yang terbaru, pada AKM ini kita juga akan mendapatkan soal pilihan ganda dalam bentuk soal pilihan ganda kompleks. Selanjutnya, kompetensi ilmiah dalam soal-soal pilihan ganda ini antara lain memuat tingkatan rendah, tingkatan menengah, dan tingkatan tinggi. Karena P4TK IPA menyelenggarakan terutama adalah memberikan kegiatan yang memberikan kompetensi pada bidang sains, maka hari ini kita sedikit banyak akan membahas pada bidang sains terlebih dahulu. Nah, di sini apa yang diuji sebagai evaluasi pembelajaran IPA di sekolah, terutama di sekolah dasar? Nah, Bapak Ibu, selama ini ternyata pengetahuan yang kita peroleh hanya pada C1 atau pada level pengetahuan saja. Sedangkan pada C2 dan C3 ini justru sangat minim. Kita berpendapat bahwa soal C2 dan soal C3 ini adalah soal yang sulit. Tetapi apakah benar demikian? Nah, hari ini kita akan mempelajari bersama-sama. Anak didik kita adalah anak-anak yang banyak tahu, artinya banyak memiliki pengetahuan. Sejak di SD, SMP maupun SMA, anak-anak didik kita selalu diberikan pengetahuan dan pengetahuan. Atau di dalam hal ini, dalam hal konten. Nah, berdasarkan PISA di tahun 2018, Bapak Ibu bisa melihat di sini ini cukup ironi. Kita peringkat ke-71 dari 79 negara. Artinya Bapak Ibu, anak-anak kita memiliki pengetahuan yang banyak, tetapi sangat minim di dalam penawaran dan pengaplikasian apa yang mereka peroleh di sekolah. Pengajaran di sekolah tidak hanya berbasis pada konten saja, tetapi kita harus mendukung sikap kompetensi dan konteks. Hari ini kita masuk pada abad 21, maka yang harus dimiliki adalah yang pertama, keterampilan abad 21, kompetensi transformatif, dan kompetensi ilmiah. Di sini kami sudah menyajikan beberapa kompetensi ilmiah yang ada di dalam PISA. Ada indikator kompetensi ilmiah dan bentuk-bentuk keterampilannya. Nah, kalau sebelumnya kita memakai taksonomi Bloom dalam mengukur pelevelan pada pembuatan soal, artinya pada C1, C2, C3 sampai pada C6.
Di dalam PISA ini kita terfokus pada 3 hal, yaitu yang pertama pada tuntutan kognitif rendah, yang kedua tuntutan kognitif menengah, dan yang ketiga tuntutan kognitif tinggi. Nah, bagaimanakah soal dengan tingkatan kognitif rendah? Soal dengan tingkatan kognitif rendah ini hanya memerlukan 1 langkah prosedur saja. Artinya dalam 1 kali berpikir. Misalkan kita memiliki bacaan, maka secara tersurat kita langsung dapat menemukan jawaban di dalam bacaan. Sedangkan pada tingkat menengah, menggunakan dan menerapkan pengetahuan, di sini kita sudah memiliki lebih dari 1 kali berpikir. Artinya memerlukan 2 langkah atau lebih. Misalnya menemukan, menggunakan, menemukan, mengaplikasikan. Di sini sudah 2 langkah. Sedangkan pada level tinggi atau yang sering kita kenal dengan istilah soal HOTS, High Order Thinking Skills. Nah, di sini sudah lebih dari 3 langkah berpikir. Jadi di sini antara lain kegiatannya menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, menerapkan, merancang, membuat. Nah, ini sudah lebih kompleks. Sehingga Bapak Ibu di dalam penyusunan soal nantinya yang akan kita pakai, kita berfokus pada soal-soal sains yang ada di dalam PISA ini, yaitu soal-soal yang memiliki tuntutan kognitif rendah, tuntutan kognitif menengah, dan tuntutan kognitif tinggi. Selain konten di sekolah, hendaknya saat ini, karena di sini kita sudah masuk ke abad 21, nah, keterampilan abad 21 menuntut kita untuk memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, sehingga Bapak Ibu di dalam memberikan pengajaran kita tidak hanya berbasis pada 1 konten, tetapi kita juga harus memiliki sikap kompetensi, dan yang ketiga juga harus berbasis pada konteks, di mana konteks ini antara lain personal, lokal, dan global. Jadi Bapak Ibu, baik konteks, pengetahuan maupun tuntutan kognitif ini semua akan bermuara pada kompetensi ilmiah. Jadi konteks, pengetahuan, tuntutan kognitif. Jadi apa yang selama ini kita hadapi yaitu ujian nasional. Nah, evaluasi pada saat ini tidak hanya mengukur keberhasilan belajar peserta didik, tetapi juga memperbaiki sistem evaluasi yang ada dan jauh lebih baik dari hanya sekedar mengukur konten yang dimiliki oleh siswa. Hari ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama membuat soal berbasis kompetensi ilmiah. Kalau dulu kita membuat soal hanya menyajikan kompetensi dasar, indikator, kemudian kisi-kisi, hari ini kita akan membuat dengan sedikit berbeda. Antara lain memuat 1 kompetensi dasar, kelas, materi, konteks. Nah, ini apakah konteks lokal, apakah konteks global, apakah konteks individu. Nah, ini harus kita isi, ini harus kita berikan. Kemudian, di dalam indikator kompetensi ilmiah, ini akan memuat kompetensi ilmiah dan bentuk keterampilan ilmiahnya. Bapak Ibu sudah tidak perlu bingung lagi. Bentuk-bentuk keterampilan ilmiah sudah bisa kita lihat kembali pada slide yang sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu di sini juga harus ada tuntutan kognitif. Dan yang terakhir, setelah kita menyusun soal, di sini ada teknik penskoran. Tentunya untuk soal pilihan ganda pada umumnya kita tidak terlalu membuat yang kompleks, artinya tidak rumit seperti pada IC. Cukup memberikan skor 1 untuk jawaban benar. Kecuali soal tersebut akan berbentuk pilihan ganda kompleks.
Bapak Ibu, marilah kita mengubah kebiasaan lama kita, di mana kita selalu menggunakan cara-cara lama yang selalu banyak berisi hanya konten-konten saja di dalam pembelajaran. Marilah kita mulai dengan cara-cara baru, membuat soal-soal yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi mengembangkan kemampuan bernalar siswa. Semoga pertemuan kita kali ini membawa manfaat bagi tentunya untuk perkembangan peserta didik dan kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya, kita akan bersama-sama membuat soal-soal pilihan ganda dengan menggunakan atau berbasis kompetensi ilmiah. Demikian Bapak Ibu pertemuan kita pada pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, dalam penyusunan soal berbasis kompetensi ilmiah ini, kita dalam membuat kisi-kisi tidak hanya indikator kemudian menjadi kisi-kisi, tetapi untuk saat ini kompetensi dasar, kemudian ada materi, juga memuat konteks, baru indikator dan tuntutan kognitif. Kemudian setelah hal-hal tersebut kita tuliskan, barulah kita menyusun soal dan diberikan skor sesuai pembobotan soal masing-masing. Dalam hal ini, karena ini soal pilihan ganda, pada umumnya bobotnya adalah 1. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya mengenai bagaimana cara pembuatan soal berbasis kompetensi ilmiah? Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pembuatan konteks dalam soal? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, seperti yang kami jelaskan di awal, konteks antara lain memuat individu, kemudian konteks lokal, dan konteks global. Jadi di sini kalau kita membuat soal, misalnya di situ tentang bilangan, di situ ada kegiatan jual beli. Nah di sana kita dapat memasukkan konteksnya adalah konteks lokal. Artinya di sana tidak hanya konteks individual, tetapi di situ kita masukkan konteks dalam interaksi di dalam masyarakat. Untuk saat ini, soal tidak hanya memberikan pengetahuan saja bagi siswa, tetapi soal juga bisa membangkitkan siswa untuk dapat bernalar dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia. Perkenalkan, saya Atik Pratiwi dari SD Negeri 5 Kalirejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pertama kali melihat kegiatan P4TK IPA, kami berpikir tentang seleksi yang begitu ketat dan diikuti oleh ribuan peserta di seluruh Indonesia. P4TK IPA telah memberikan beragam inovasi untuk meningkatkan kompetensi guru-guru di Indonesia. Selama mengikuti kegiatan ini, kami tidak hanya berinteraksi dengan sesama guru sekolah dasar, tetapi kami juga diajak untuk berbagi pengalaman dengan guru SMP dan guru SMA. Semoga P4TK IPA melalui kegiatan di Damba selalu memberikan ruang bagi guru-guru di Indonesia untuk meningkatkan kompetensi diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia.